Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fatina Najwa dari kelas 12 K1. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang materi bab 4, yaitu kelas 12, yaitu unsur radioaktif. Langsung aja dilihat pembahasannya. Check it out. Oke, langsung saja. Jadi unsur radioaktif ini adalah unsur yang intinya itu tidak stabil. Nah, jadi untuk mencapai kestabilan tersebut, unsur yang intinya tidak stabil ini, dia perlu menjadi inti yang stabil ya. Jadi untuk menjadi stabil tersebut, dia harus melakukan yang namanya peluruhan. Nah, jadi di dalam peluruhan ini, selain intinya akan terbelah menjadi inti yang lebih kecil, juga disertai dengan radiasi. Nah, ada radiasi dan dia menghasilkan energi. Nah, pemanfaatan unsur radioaktif ini memang diperkenalkan ke masyarakat, ke dunia itu mendatangkan fenomena yang kurang begitu baik, karena pemanfaatan radioaktif pertama kali digunakan untuk bom atom, yaitu menghancurkan Jepang waktu itu. Nah, energinya itu sangat besar sekali akibat proses peluruhan ini. Selain energi tersebut juga dihasilkan sebagai radiasi ya, berupa sinar. Nah, sinar-sinarnya itu ada berbagai macam. Di antaranya yang paling penting itu adalah sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nah, kita akan bahas mengenai perbedaan ketiganya. Dari yang pertama itu ada sinar alfa. Nah, alfa yang ini dia memiliki nomor massa dan nomor atom sama dengan helium. Jadi alfa ini dia notasinya 4, nomor massanya itu seperti helium ini 4, dan nomor atomnya sama yaitu 2. Nah, ini sama dengan atom helium ya. Nah, selanjutnya ada sinar beta. Kemudian ada sinar beta. Untuk beta itu notasinya sama dengan elektron. Dia massanya sangat kecil, yaitu 1 per 1840 satuan massa atom. Nah, karena terlalu kecil itu dia dianggap 0 ya. Nah, kemudian beta ini juga ia bermuatan negatif seperti elektron. Nah, atau ini sama dengan elektron ini, 0 min 1. Dan yang terakhir adalah gamma. Nah, kalau tadi itu bermuatan listrik, yang alfa ini positif bermuatannya, yang ini bermuatan negatif. Kalau beta ini bermuatan negatif, kalau gamma ini dia merupakan gelombang elektromagnetik. Dia tidak memiliki massa dan tidak bermuatan. Jadi di sini 00, gamma 00. Nah, kemudian selain notasi, yang jadi pembedanya adalah daya ionisasinya. Nah, kita bisa lihat, kita tahu bahwa alfa itu tadi kan bermuatan positif, beta bermuatan negatif, dan gamma tidak bermuatan. Nah, ini daya ionisasi dapat diuji melalui atau dilewatkan dalam medan listrik. Jadi kalau misalkan ada unsur radioaktif, uranium misalkan, dilewatkan di kotak timbal ini gambarnya. Kotak timbal ini menyerap radiasi. Nah, kotak timbalnya dilubangi sehingga kotak timbalnya lurus. Itu dilewatkan pada pelat yang ini bermuatan positif. Ini contohnya pelat, dan yang di sini bermuatan negatif. Jadi yang atas ini ada pelat, ini pelat positif, dan ini pelat yang negatif. Nah, maka radiasi yang dihasilkan unsur radioaktif ini, jika dia alfa, karena dia bermuatan positif, dia akan tertarik ke muatan negatif. Seperti ini. Ke muatan negatif, dia belok, nggak lurus. Dia tarik-menarik ya, positif dan negatif. Nah, sedangkan beta, dia itu minusnya bernilai 1, sedangkan alfa ini 2. Nah, ini daya ionisasinya maka lebih lemah dia daripada alfa. Jadi
Kalau beta itu gambarannya agak jauh, seperti jauh, akan tertarik ke muatan yang positif. Sedangkan gamma, karena dia tidak bermuatan, maka dia tidak terpengaruhi oleh plat positif dan plat negatif. Jadi dia untuk daya ionisasinya alfa itu 2 muatannya, nomor atomnya, daya ionisasinya, jadi ia paling besar. Nah, di sini di tabel ini ada ditulis paling besar, dia akan bergerak ke plat negatif, sedangkan beta dia lebih kecil daya ionisasinya dibandingkan alfa. Nah, dia itu akan bergerak ke plat yang positif karena dia bermuatan negatif. Kalau gamma ini dia tidak memiliki daya ionisasi ya, jadi bergerak lurus, tidak terpengaruhi oleh adanya muatan listrik, jadi dia lurus saja seperti ini. Nah, kemudian selain daya ionisasi itu dilihat perbedaannya dari daya tembusnya. Nah, radiasi ini adalah yang paling berbahaya, ini adalah ketika radiasinya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, radiasi ini akan merubah struktur dalam kromosom kita yang nantinya akan merusak genetika kita, yang kemungkinan nanti membuat seseorang akan menjadi cacat. Nah, dilihat dari radiasinya ini, karena alfa masanya sangat besar, maka daya tembusnya ia paling lemah. Sedangkan beta dia daya tembusnya lebih kuat dibandingkan alfa, sedangkan gamma dia itu daya tembusnya paling besar sekali daya tembusnya, karena betul-betul masanya itu tidak ada. Kalau beta kan dia masih ada tapi sangat kecil, jadi dianggap 0. Jadi kalau alfa dia nih, dilihat dari selembar kertas saja, dia itu terhalang, tidak dapat menembus, jadi tertahan oleh kertas. Namun kalau beta itu masih bisa menembus, apalagi gamma. Namun ketika ditahan oleh timbal yang tebal, logam timbal yang tebal, sinar beta ini tertahan, sedangkan sinar gamma ini dapat menembusnya. Jadi alfa itu daya tembusnya paling kecil, paling rendah. Di sini paling rendah, tertahan oleh kertas. Kemudian beta itu lebih besar dibandingkan alfa, lebih kuat dibandingkan alfa. Dan kalau sinar gamma ini dia paling besar dibandingkan alfa juga beta. Ini bisa ditulis seperti ini. Nah, selain 3 sinar ini ada sinar yang lain, kita tulis 3 sinar ini. Ini ada sinar radiasi yang dihasilkan. Yang pertama itu ada yang namanya proton. Notasi untuk proton itu tersendiri itu P, memiliki nomor massa 1 dan nomor atom 1, atau ini sama dengan hidrogen atau H11. Kemudian ada neutron. Nah, neutron ini dinotasikan sebagai N10. Kemudian ini ada positron. Positron ini adalah beta yang bermuatan positif atau elektron yang bermuatan positif. Kalau tadi kan beta ini bermuatan negatif, ini bermuatan positif, atau ini elektron yang bermuatan positif. 0 positif 1 ya, itu penjelasan awalnya. Nah, kita lanjut membahas persamaan inti. Jadi kalau dulu kita mengenal yang ada namanya persamaan reaksi ya. Nah, kalau sekarang ini kita akan menggambarkan bagaimana proses peluruhan tersebut dalam suatu persamaan reaksi yang dinamai persamaan inti. Nah, jadi persamaan inti itu adalah persamaan yang menunjukkan proses peluruhan. Dan di persamaan inti ini itu berlaku yang namanya asas kesetaraan. Jadi nanti jumlah massa atom yang di kiri itu
akan sama dengan jumlah massa atom yang di kanan. Jadi A di kiri itu sama dengan A di kanan, itu harus sama. Begitu juga ini nomor atom yang Z ini, Z yang di kiri itu akan sama dengan Z yang di kanan. Misalkan ada contohnya, persamaan intinya ini. Contohnya uranium yang bernomor massa 238, di nomor atomnya itu 92, itu akan meluruh menghasilkan inti yang baru yaitu thorium. TH dengan massa 234 dan nomor atomnya 90. Nah, biasanya ditanya, ini belum ada ya, ini sinar apa yang dihasilkan, ini masih X. Ingat, asas kesetaraan, ini enggak ada ya. Kita tinggal menjumlahkan, ini yang sebelah kiri itu hanya 238 dan ini yang di kanan 234. Ini supaya 238, maka sinarnya itu ini 4 pasti. Ini sebelumnya belum ada ya. Nah, karena jika dijumlahkan itu 238, sama seperti yang di kiri. Sama, ini juga, ini 90, ini 92, ini maka di sini 2. Maka kalau misalnya 42 itu sebelumnya kita udah tahu itu adalah sinar alfa. Nah, jadi peluruhan unsur uranium ini adalah menghasilkan sinar alfa. Nah, kita lihat ada contoh yang lain, yang kedua yaitu berilium dengan nomor massanya 9 dan nomor atomnya 4. Nah, ini dia ditembak oleh partikel alfa. Alfa itu kita tahu sebelumnya ini 4 dan nomor atomnya 2. Yang ditanyakan adalah ini X-nya. Berapa nomor massa dan nomor atom dari X ini? Ini sebelumnya belum tahu ya. Kita ingat asas kesetaraan lagi, kita tinggal jumlahkan, 9 tambah 4 itu adalah 13, yang ini 12. Nah, maka X-nya ini adalah memiliki nomor massa 1 kan? Karena jika dijumlahkan itu adalah 13. Nah, ini 4 tambah 2 itu 6, di sini sudah 6. Berarti 6 tambah berapa yang hasilnya 6 juga, berarti itu ini 0. Nah, notasi untuk 10X itu adalah sinar neutron. Jadi X-nya itu adalah neutron. Neutron itu 10. Nah, ada juga contoh soalnya dalam bentuk soal cerita. Nah, kita lihat. Nah, contoh yang ketiga ini, bila 238 uranium meluruh menjadi, kita tulis ya, langsung aja kita lihat di sini. Dia meluruh menjadi timbal 206 dengan nomor atomnya 82 Pb. Ini disertai dengan pemecahan partikel alfa dan beta. Ini kita lihat yang hitamnya saja ya, yang soalnya itu yang hitamnya. Nah, kalau beta itu 0 min 1. Nah, berapa jumlah partikel masing-masing yang dipancarkan oleh sinarnya masing-masing. Jadi berapa alfa, berapa beta. Nah, ini selisihnya 238 dikurangi 206, ini ada selisihnya 32 yang ini. Nah, karena dia beta ini nomor massanya 0, maka 32 ini milik alfa ya. Milik alfa. Nah, jadi 32 ini kita bagi 4. Nah, hasilnya itu adalah 8. Kita tulis di sini. Jadi alfa ini jumlahnya adalah 8. 8 kali 4 adalah 32. Nah, sesudah itu kita lihat dari nomor atomnya 92, ini 82, ini ada selisih 10. Nah, sedangkan di alfa ini kan nomor atomnya 8 kali 2, ini 16, kan itu terlalu berlebih, karena kita hanya perlu 10 saja. Nah, maka berlebihnya 6 kan, ini selisihnya 6. Nah, kelebihan tersebut kita masukkan ke dalam beta. Maka, supaya dihilangkan 6, maka jumlah nomor atom ini adalah 6, karena 6 kali min 1 adalah min 6. Min 6 ditambah 16 ini adalah 10 gitu. Jadi seperti itu cara menjawabnya ya. Nah, selanjutnya
kalau tadi kita membahas peluruhan yang secara spontan, maksudnya dia bisa meluru secara sendirinya, namun ternyata ada atom atau isotop yang stabil, namun bisa dibuat bersifat menjadi radioaktif. Itu prosesnya dengan cara penembakan inti atom oleh sinar yang tadi alfa, beta, dan gamma itu. Nah, nama prosesnya itu disebut dengan transmutasi buatan. Nah, ini dilakukan agar atom-atom tersebut bisa memiliki sifat seperti halnya zat radioaktif. Jadi di transmutasi buatan kita contohkan dengan ini unsur nitrogen dengan nomor massa 14 dan nomor atomnya 7 ditembakkan oleh sinar alfa yang ininya 42 sehingga menjadi isotop yang tidak stabil, menghasilkan oksigen dengan massa 17,8 dan menghasilkan sinar proton. Ya. Nah, penulisan transmutasi buatan tersebut dari persamaan inti ini bisa diringkaskan, dinotasikan sebagai transmutasi buatan ini. Nah, secara umum, misalkan kalau ada atom A ini, misalkan dia punya nomor massa A dan nomor atomnya Z, itu ditembakkan oleh partikel X dengan nomor massanya A juga dan Z, lalu menghasilkan sebuah inti yang baru B dengan bermassa A dan Z, dan sinar hasilnya itu Y dengan nomor massanya A dan Z. Ini seperti ini ya. Nah, nomor ini dituliskannya seperti ini. Inti yang ditembakkannya disimpan di luar, namun lalu di dalam kurung ini dimasukkan sinar penembak dan sinar hasilnya X dan Y, dan di luar kurung sebelah kanan itu ditulis inti atom yang baru yang dihasilkan. Nah, sinar yang ini contohnya, yang ini kita tulis yang ditembakkannya N, tulis ini. Untuk N ini ditulis 14,7 ya. Kemudian sinar penembaknya itu alfa, ini ditulis di sini, dan sinar hasilnya itu proton ini, dan hasil inti yang barunya ini adalah oksigen dengan massa 17 dan 8. Nah, jadi ini contoh dari transmutasi buatan. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan atau mengembalikan dari persamaan transmutasi buatan menjadi persamaan inti. Misalkan nomor 1 ini ada notasi transmutasi buatan yaitu 18,8O, sinarnya itu N dan dia menghasilkan beta. Kemudian atom yang dihasilkannya ini adalah 19,9F. Nah, kita akan menulis persamaan intinya. Lihat ini. Jadi ini adalah inti yang ditembak. Jadi ditulis 18,8O ditembak oleh sinar ini neutron. Neutron itu 1,0 menghasilkan inti yang baru yaitu F 19,9F dan sinar hasilnya yaitu beta. Beta itu 0-1. Nah, contoh yang kedua itu bisa jadi soalnya yang ditanya adalah salah satu komponennya. Misalkan ada notasi 2713Al, kemudian sinarnya ada alfa, X misalkan, dan ini inti atom yang barunya adalah fosfor 3015. Nah, ini bisa ditulis persamaan intinya atau bisa langsung dilihat dari notasinya. Ini bagian kiri, ini kan bagian kanan, di mana nomor atom massa sebelah kiri itu harus sama dengan yang sebelah kanan. Nah, alfa ini kita tambahkan 27 tambah 4 31. Nah, ini juga harus 31. Sebelah sini juga harus 30, ini 30. Berarti ini harusnya 1 kan? Karena jika dijumlahkan ini 31. Nah, ini 13 tambah 12 itu 15. Ini juga sudah 15, berarti di sininya 0 kan? Nah, sehingga X ini karena nomor massa dan nomor atomnya itu 1, 0, maka X-nya ini adalah neutron. 1, 0 gitu. Nah, tadi dijelaskan adanya isotop yang stabil dan yang tidak stabil. Lalu bagaimana membedakan yang namanya stabil dan mana yang tidak stabil?
itu akan sangat dipengaruhi oleh yang namanya perbandingan antara neutron dan proton. Kita tahu neutron dan proton ini berada dalam inti ya. Neutron ini berfungsi untuk menahan tolakan antar proton. Jadi proton itu kita tahu bermuatan positif. Jika misalkan ada dalam inti protonnya itu banyak, maka positif dengan positif itu akan menjadi tolakan di dalam inti itu. Terjadi tolakan. Nah, sebagai lemnya atau penyambungnya kita gunakan neutron. Nah, untuk atom-atom yang kecil atau ringan yang di bawah 20 itu idealnya perbandingan neutron dan protonnya itu adalah bernilai 1 ya. Perbandingannya 1. Untuk Z itu di bawah 20. Z kurang dari 20. Nah, namun untuk atom-atom yang di atas 20 itu berarti harus ada lem yang lebih banyak, neutronnya lebih banyak. Sehingga perbandingannya itu adalah kira-kira 1,5-an. Nah, untuk Z itu di atas 20, tapi ini juga terbatas, hanya Z-nya sampai 83 saja. Ini kita tulis seperti ini, jadi Z itu lebih dari 21 tapi kurang dari 83. Nah, untuk atom yang di atas 83 itu dipastikan atomnya itu tidak stabil karena neutronnya itu tidak lagi mampu menahan tolakan dalam proton ya, yang disebutnya gaya inti. Jadi tolakan antar protonnya terlalu besar sehingga intinya menjadi pecah akibat tolakan tersebut. Nah, gambaran ini kemudian digambarkan dalam sebuah grafik yang disebut pita kestabilan ya. Nah, pita kestabilan ini menggambarkan jumlah neutron sebagai sumbu Y dan proton sebagai sumbu X. Nah, jadi jika atomnya itu kurang dari 20 atau masanya, kita tahu nomor atomnya itu sama dengan jumlah proton ya. Jadi kalau untuk atom dengan nomor atomnya kurang dari 20, perbandingan NP-nya itu adalah 1, jadi artinya itu dia adalah linear pita kestabilannya, jadi lurus di gambarnya. Namun ketika nomor 21 sampai 83 itu jumlah neutronnya kan lebih banyak ya, sehingga agak lebih sedikit menaik. Ini seperti ini naik ya grafiknya. Nah, ini pita kestabilan 83 gitu. Nah, jadi perbandingan N dan P-nya itu stabil. Nah, namun bisa jadi atom yang ada, isotop yang ada itu berada di atas pita kestabilan atau di bawah pita kestabilan ya. Misalkan kita lihat contohnya, itu ada contoh yang pertama, ini ada 40-20 Ca. Nah, kita tahu menentukan neutron ini adalah selisih dari A dikurang Z. Jadi 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Sedangkan protonnya ini angka yang di bawah 20, sehingga perbandingan N per P-nya itu adalah 20/20 atau sama dengan 1. Nah, ini P ya. Nah, kalsium isotop ini maka ini stabil ya karena N per P-nya itu 1. Tapi kalau misal isotop lain dari kalsium, misalkan 42-20 Ca, ini contohnya, berarti ini neutronnya berarti 42 kurang 20 itu 22 dan protonnya itu 20, maka N per P-nya itu sama dengan 22/20. Itu artinya tidak sama dengan 1. Artinya itu terlalu banyak neutron. Kalau terlalu banyak neutron, ini berarti posisinya ada di atas pita kestabilan di sini. Nah, artinya isotop ini dia tidak stabil ya, dia tidak stabil. Nah, atau bisa jadi neutronnya itu terlalu kecil, yang banyaknya adalah protonnya, maka dia berada di bawah pita kestabilan. Nah, bagaimana cara atom-atom yang berada di atas pita kestabilan ingin mencapai kestabilannya? Nah, ini prosesnya. Untuk yang di atas itu, nah lanjut ya. Nah, jadi kalau yang di atas pita kestabilan itu yang pertama dengan pemancaran elektron. Nah, pemancaran elektron, misalkan ada karbon dengan isotop 14 6 karbon, ini kan tidak stabil karena 14 kurang 6 itu kan 8. Nanti kan 8/4 itu lebih banyak
neutronnya itu berarti tidak sama dengan 1, ini tidak stabil ya. Nah, supaya stabil dia akan memancarkan elektron, nah membentuk nitrogen. Atau nitrogen ini kalau dihitung N per P-nya itu stabil kan, 1, dan dilepaskan elektron min 1. Jadi biar 7 tambah min 1 itu kan 6, 14 tambah 0 14. Nah, sama kan sebenarnya. Nah, kalau ini dia stabil, N per P-nya itu 1, kalau ini tidak stabil. Nah, jadi supaya stabil, atom-atom yang di atas pita kestabilan itu harus memancarkan elektron, atau yang kedua dengan cara pemancarkan neutron. Nah, namun ini tuh jarang terjadi di alam, jadi lebih banyak pemancaran elektron. Nah, contoh untuk pemancaran neutron itu adalah pada 52 helium. Ini kan tidak stabil karena N per P-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, supaya stabil dia harus memancarkan neutron. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, ini ada yang baru helium, ini kita jumlahkan 5, ini 2. Nah, kalau ini stabil kan ya, karena perbandingannya 1. Nah, ini atom-atom yang berada di atas pita kestabilan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang di bawah pita kestabilan? Untuk di bawah pita kestabilan, yang pertama adalah pemancaran positron, yang ini. Nah, pemancaran positron ini ada contohnya, yaitu ini contohnya karbon 11 6 karbon itu dia tidak stabil kalau dihitung N per P-nya kan, dia memancarkan positron. Ingat, dia bermuatan positif di sini, dia akan menghasilkan 11 5 boron ya. Kalau ini dia stabil. Oke, langsung ke yang kedua. Ini itu adalah pemancaran proton, namun ini juga dia jarang terjadi di alam. Contohnya yaitu 32 16 karbon dipancarkan 32 15 fosfor ya, memancarkan. Nah, ini tidak 1, tapi lebih mendekat pada pita kestabilan dibandingkan yang ini. Yang ini tuh lebih dekat. Ini tuh lebih dekat ke pita kestabilan, jadi cenderung lebih stabil dibandingkan atom yang sebelumnya. Nah, untuk atom yang berada di atas 83 itu dipastikan tidak stabil. Nah, dia biar supaya stabil itu dengan cara memancarkan sinar yang nomor atomnya besar, yaitu sinar alfa. Jadi untuk yang di atas 83 itu supaya stabil itu dengan pemancaran sinar alfa gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang waktu paroh ya. Nah, ini jadi kalau inti yang tidak stabil itu dia lama-kelamaan akan berkurang jumlah atomnya ya. Masanya itu dia akan berkurang karena dia akan terjadi peluruhan. Nah, waktu paroh ini adalah waktu yang diperlukan untuk meluruh menjadi setengah bagiannya. Jadi kalau ada suatu unsur radioaktif, dia ini memiliki massa 10 gram. Nah, untuk menjadi 5 gram itu, dia ya setengah dari 10 gram, dia memerlukan waktu. Nah, waktunya waktu paroh dilambangkan dengan T setengah. Nah, ini bukan T dikali setengah, tapi memang lambangnya itu T setengah. Nah, dengan waktu paroh ini kita bisa menentukan sisa dari unsur radioaktif pada waktu kapan saja ya, bebas. Tapi dengan syarat waktu parohnya harus diketahui. Nah, waktu paroh ini masuk ke dalam orde ke-1 ya, karena dia hanya dipengaruhi oleh jumlah atom ini. Jumlah dari unsur radioaktif ini. Mau berapapun mula-mula unsur radioaktifnya, dia waktu parohnya tidak akan berubah ya. Untuk menentukan jumlah sisanya pada sekian waktu tertentu, selang waktu tertentu itu dilambangkan dengan NT, yaitu jumlah pada waktu tertentu. Untuk menjumlahkan. Nah, untuk rumus ini itu adalah setengah dipangkatkan T ini adalah waktu tertentu dibagi T setengah, yaitu waktu paroh dikali N0. Nah, N0 itu adalah jumlah mula-mula. Ini jumlah, jadi ingat tadi di NT itu jumlah pada waktu tertentu.
kalau ini adalah waktu tertentu, ini T setengah itu waktu paruh, dan ini adalah jumlah mula-mula. Nah, kita akan melihat contoh soalnya. Untuk yang soal waktu paruh ini, berikut ada contoh soalnya. Ada suatu zat radioaktif sebanyak 12,8 gram dan memiliki waktu paruh 2 tahun. Yang ditanyakan adalah berapa gram zat radioaktif X yang tersisa setelah 6 tahun ya. Jadi, mula-mula zat X tersebut dia memiliki 12,8 gram ya, dengan waktu paruh T setengahnya itu 2 tahun. Nah, yang ditanyakan itu adalah sisanya, NT-nya setelah 6 tahun. Jadi T-nya itu 6. Kita tulis, masukkan NT sama dengan setengah, rumusnya T-nya sendiri itu 6 tahun per waktu paruhnya itu 2 tahun. 2 dikali 12,8, jadi ini setengah pangkat 3 dikali 12,8, jadi ini jadi 1/8 dikali 12,8, itu hasilnya 1,6 gram. Nah, jadi gitu. Sekian dari saya mengenai penjelasan radioaktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.